Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kita akan sedikit menanggapi pernyataan Babeh Aldo, di mana kita sama-sama tahu telah beredar beritanya di media sosial salah seorang kiai yang bernama Kiai Haji Asmuni telah wafat ketika beliau berceramah memberikan wasiat kepada para alumni agar jangan sampai mengotak-atik nasab Ba'alawi. Kemudian dijadikan sebuah framing ya, bahwa orang yang meninggal atau orang yang wafat dalam kondisi membela nasab Ba'alawi itu ditakyin atau dikatakan sebagai mati husnul khotimah. Bahkan beliau mengatakan bila syak, tanpa ragu lagi. Baik teman-teman, kita dengarkan dulu pernyataan beliau. Nanti kita akan reaction sedikit demi sedikit. Daripada penasaran, kita lihat videonya. Kami kehilangan seorang tokoh yang luar biasa, tapi menjadi contoh buat kita semuanya, luar biasa. Dan mudah-mudahan kita bisa seperti beliau, Kiai Haji Asmuni dari Banten ya beliau, Masya Allah. Sebelum kita lanjutkan ini apa ya, kecemburuan yang luar biasa gitu. Gua pribadi merasa cemburu, ya Allah, ini kematian yang kami idam-idamkan, yang husnul khatimah, dalam keadaan baik, di tempat baik, bersama orang baik, sedang mengucapkan yang baik. Sebelum kita lanjutkan, kita doakan Kiai Haji Asmuni, Allah yaghfir lahu wa yarhamhu, yuli darajati fil jannah, wa yukatsir masubatih, wa yudha'if hasanatih, wa faduna bijahih, wa anfa'una bih, wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bi qabul al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik teman-teman, bahwa meninggalnya seorang muslim bagi kita umat Islam ya turut bersedih. Ya, meninggalnya seorang muslim ya kita turut bersedih. Karena bagaimanapun juga dia seorang muslim yang sama-sama kita menyembah Allah Azza wa Jalla. Bahkan Nabi kita alaihi salatu wassalam pernah bersabda, innal aina la tadma wa innal qalba la tahzan. Sesungguhnya telah berlinang air mata dan sesungguhnya hati ini sangat bersedih. Wala naqulu illa ma yurdi rabbuna. Namun kita tidak bisa berkata-kata, tidak bisa mengucapkan suatu kalimat melainkan apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa inna bi firaqika lamahzunun. Dan sesungguhnya kepergianmu, perpisahan denganmu wahai sahabatku sesama muslim akan meninggalkan sebuah kesedihan. Maka kita seorang muslim wajib mendoakan. Ya, dianjurkan untuk saling mendoakan muslim lainnya ketika meninggal dunia. Kita doakan beliau semoga husnul khatimah. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzalahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i was salji wal barad wa nakkihi minal khataaya kama naqqaita as-sawbal abyad minad danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhu al-jannah
wa aidhu min adzabil qabri wa adzabin nar. Ini kewajiban kita seorang muslim, mendoakan muslim yang lainnya ketika meninggal dunia dan turut berduka cita dan bersedih. Ya, itu yang dianjurkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita setuju Babe Aldo, ya, dan kita sama-sama bersedih atas wafatnya Kiai Haji Asmuni. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dosa-dosanya dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala merahmatinya dan memasukkan beliau ke surganya. Amin Allahumma amin. Baik, teman-teman, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan ini juga menjadi ibrah buat kita bahwasannya benar apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Gua pernah mendengar guru kita menyampaikan sebuah hadis dari Nabi SAW bahwasanya orang akan meninggal sesuai dengan kebiasaannya. Kiai Haji Asmuni ini ulama tafsir, ulama luar biasa. Meninggalnya husnul khatimah. Kita semua pasti akan meninggal. Apakah kita akan meninggal seperti beliau? Husnul khatimah ini videonya banyak beredar. Ini salah satu yang ya Allah, nikmat banget. Ya, cemburu. Gue pribadi cemburu. Mudah-mudahan gue bisa meninggal dunia dengan husnul khatimah begitu dalam keadaan berjuang membela habaib, membela Ba'alawi, membela negara Indonesia. Luar biasa di ceramahnya beliau terang. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Titip pesan wasiat ini. Jangan lagi di antara kalian ada yang utak-ngatik keturunan Ba'alawi. Jelas beliau mengatakan jangan lagi ada dari kalian yang mengutak-ngatik keturunan Ba'alawi buat alumni-alumni beliau. Allah. Nikmat meninggalnya antum. Haji Kiai, Masya Allah. Kenapa? Karena yang dibaca sama kalian tadi itu habis sanadnya dari Kuitang, di Mali Kuitang. Karena itu maka kalian seluruh santri alisan, alumni alisan, jangan lagi ngutak-ngatik percaya kepada orang yang sebenarnya hakikatnya ya laisa min ahlil ilmi begitu. Iya, beliau ini lagi seger, leger luar biasa. Dan lihat wasiat beliau dalam keadaan sadarnya beliau. Beliau mengatakan, udah jangan ngutak-ngatik. Dan itu orang-orang yang ngutak-ngatik laisa min ahlil ilmi. Bukan dari termasuk golongan yang berilmu. Dan ini Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baik, Babe ya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjaga kita semuanya dari keburukan. Baik, teman-teman semuanya rahimani wa rahimakumullah. Jadi kita sebenarnya nggak peduli ya. Mau nasabnya sampai ke Nabi kita alaihi salatu wassalam, bahkan mau nasabnya sampai ke malaikat Jibril pun ya, atau ke golongan yang paling tinggi derajatnya, silahkan. Tapi yang kita sayangkan, Babe Aldo, dari beberapa ajaran-ajaran nasab Ba'alawi yang sering kita dapati di dunia YouTube, di media sosial, ini jauh dari ajaran yang dituntun oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Artinya jauh dari tuntunan Nabi kita alaihi salatu wassalam. Mereka banyak bercerita khurafat, itu banyak sekali. Kita nggak perlu sebutkan satu persatu. Ya, yang sampai Mi'raj 70 kali. Ada yang sampai jalan-jalan di surga, sampai pasir surga itu menempel di kakinya. Ya, bahkan dia berani mengatakan, seandainya saya tidak malu kepada Allah, saya akan padamkan api neraka. Waliyadzubillah. Ini yang kita sangat sayangkan. Jadi kita nggak peduli sebenarnya mau Ba'alawi, mau sampai Nabi. Tapi kalau ceramahnya, kemudian ajarannya jauh menyimpang dari tuntunan Nabi kita alaihi salatu wassalam, ini yang perlu kita kritisi. Ini yang perlu kita luruskan. Jangan sampai umat ini tertipu. Jujur saja, saya belum pernah dapati para habaib, terutama Bani Ba'alawi ini ya,
mengajarkan tauhid secara detail. Ya, secara detail penjelasan tauhid, membahas masalah kesyirikan agar umat dijauhkan dari kesyirikan, belajar tauhid yang benar, kemudian membahas tentang masalah bid'ah, menjauhi umat dari perkara-perkara yang baru dalam urusan agama. Ini saya nggak dapati, jujur ya. Bahkan ustadz-ustadz salafi yang menjelaskan masalah ini. Mohon maaf, saya bukannya membanding-bandingkan, tapi kenyataannya seperti ini. Ya, jadi kalau yang diajarkan seperti itu, kita sangat tidak setuju. Jadi jika ada sebagian kaum muslimin yang merasa resah dan berusaha ingin meluruskan, ya, dari pernyataan-pernyataan khurafat dari Bani Ba'alawi, itu sangat wajar dan sangat dianjurkan demi membela syariat Islam. Jadi kita bukan kemudian dikatakan mengotak-ngatik nasab. Itu urusan mereka ya. Jujur kami bukan dari pro Kiai Imad, bukan. Bukan dari pro dari Kiai Imad atau bukan dari mana-mana, bukan. Ya kita sama-sama kita punya prinsip ya. Bahwasanya agama kita dibangun di atas wahyu, di atas ilmu. Ya bukan karena cocok logi atau bukan karena dongeng atau khurafat. Ya bebe ya. Jadi bukan kemudian dikatakan mengotak-ngatik, membenci, enggak, kita enggak membenci, enggak boleh membenci sesama muslim. Ya, kita ingin sama-sama, ayolah, kita menjaga syariat Islam dari hal-hal yang mengotori Islam itu sendiri. Dongeng-dongeng, khurafat, bahkan jujur saja ya, dari kalangan Bani Ba'alawi itu mereka yang banyak mengkeramatkan kuburan. Ya, mengkeramatkan kuburan, bertabarruk kepada kuburan, ya tawasul di kuburan, ya bahkan memegahkan, membangun kuburan, itu kan dilarang sana Nabi kita alaihi salatu wassalam. Ya, Nabi kita melarang. Nah Rasulullah SAW ayyujassisal qabra wa ayyubna alaih. Nabi itu melarang mengkapuri kuburan, mengkapuri saja, mengkeramik atau menyemen nggak boleh. Apalagi membangun. Bahkan kita lihat di YouTube itu ya, sampai kuburannya kayak kuetar, dibangun megah. Tujuannya apa di situ? Nah ini masalahnya, sehingga umat semakin geram dan umat semakin tahu apa misi mereka sebenarnya gitu loh. Jadi kita nggak membenci, Babeh ya. Kita sama-sama, ayolah kita sama-sama memperjuangkan agama Islam agar tegak syariat Islam yang sesungguhnya agar dijauhkan dari pemahaman yang menyimpang. Baik, Babeh, kita dengarkan lagi. Allahumma rizukna husnul khatimah ya Rabb mithla Kiai Haji Asmuni ya Rabb, amin. Ini jadi ibrah sayang, yang ngotak-ngotik nasab ini ibrah, contoh nyata, tapi susah ya, walaupun mau ditunjukin nyata kayak apapun juga, kalau udah hatinya buta mau bilang apa? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Luar biasa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Kita bersedih kehilangan beliau, tapi gue yakin beliau sedang berbahagia ini. Luar biasa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Dan itu pesan beliau ya, jangan ngotak-ngatik. Itu beliau dapat tadi apa yang dibaca katanya dari Habib Ali Habsyi Kuitang. Allah. Jadi kalau kemudian ada yang ngotak-ngatik Ba'alawi, jangan-jangan nanti kena kutuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tolong catat ini untuk para alumni. Yang lain terserah, Abi tidak ikut-ikutan. Untuk alumni saja ini ya. Nah, untuk alumni, itu buat alumni pondoknya. Adakah kematian yang lebih indah dari ini? Ya Allah, nikmat betul. Orang akan mati sesuai dengan kebiasaannya. Beliau lagi mengajar, lagi dakwah, lagi cinta habaib. Di samping para habaib, lagi membela para habaib. Nah ini kalau dimafhum mukhalafahkan, wakif. Bagaimana orang-orang yang mencaci maki, mencela, ya Allah, na'udzubillah. Baik, Babeh. Jadi kami ulangi lagi, Babeh ya. Jadi kita nggak peduli tadi urusan masalah nasab. Mau bersambung atau tidak, kita nggak peduli. Tapi kita fokus ke ajarannya. Ya, keajarannya yang berceramah, yang berdakwah selalu hanya mengunggulkan dari kelompoknya saja. Dari kalangan Al-Attas, Faqih Muqaddam,
ya kan? Kemudian as-segaf, al-mukhdar, wes pokoknya gitu-gitu. Jadi mereka jarang sekali menceritakan keutamaan, kehebatan, karomah para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, imam-imam besar yang telah jelas-jelas mereka membawa Islam, ya, memurnikan Islam, mengajarkan Islam secara utuh. Itu jarang mereka sampaikan. Nah, ujung-ujungnya kan nanti kan memuliakan nasabnya mereka. Itu yang bikin geram sekarang sebagian dari kalangan kaum muslimin. Karena kita hidup di zaman media sosial dan kita semua bisa melihat dan bisa membaca dan bisa berpikir. Ya, bisa berpikir kok seperti ini ujung-ujungnya untuk meninggikan nasabnya. Kok begini tujuannya? Ya, mengkultuskan kuburannya. Kan begitu, Babe. Ya, saya tahu ya, kita semuanya bersedih. Dan kita semuanya berdoa, semoga kita sama-sama husnul khotimah. Iya. Baik, kita lanjut lagi, Babe. Ada rajul dzurriyyatun yani Habib Ali min dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad lagi nerangin. Ada rajul yakni Habib Ali Habsyi, ya laki-laki ini yaitu Habib Ali Habsyi adalah dari keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayam lana an nahtarim wa nuwaqqirah wa nasma' wa nunsit fi ma sayuballighuna daqiqah. Yani alhamdulillah. Ya Allah. Ya Rabb husnul khatimah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah. Enggak pakai nazak sayang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tanpa nazak. Husnul khatimah la syak. Kiai Haji Amul. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ya. Beliau wafat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita juga ikut bersedih teman-teman semuanya ya. Baik, Babe. Tadi Babe mengatakan husnul khatimah bila syak, tanpa ragu lagi. Baik, Babe. Kalau kita mendoakan semoga husnul khatimah. Oke lah. Kita doakan sama-sama semoga beliau mati dalam kondisi husnul khatimah. Tapi kalau kita memastikan atau mentakyin, mengatakan secara tegas beliau husnul khatimah, ini dari mana dalilnya? Sedangkan agama Islam itu bersumber dengan dalil, bukan cocok logi. Ya, bukan cocok logi. Atau dengan perasaan karena beliau membela Bani Nasab Ba'alawi, lantas matinya berarti husnul khatimah. Sudah pasti. Itu dari mana dalilnya? Coba sebutkan, ada nggak dalil yang menyebutkan? Ya, orang yang membela Bani Ba'alawi atau Nasab Ba'alawi kemudian dinyatakan husnul khatimah. Ada nggak dalilnya? Sedangkan kita dalam beragama itu harus berdalil. Agama Islam itu bukan cocok logi, bukan main perasaan. Ya, akan tetapi dengan dalil. Kalau dalilnya ada, ya, wafat dengan dalam kondisi membela Nasab Alawi, itu dinyatakan husnul khatimah, oke, nggak ada masalah kalau ada dalilnya. Namun kalau tidak ada dalilnya, ya, hanya cocok logi, atau hanya perasaan karena sama-sama senasib, atau senasab mereka, dan kita bangga, itu nggak bisa seperti itu. Ingat, agama itu, agama Islam adalah agama dalil, agama wahyu, yang bersumber dari wahyu, bukan cocok logi, bukan main perasaan. Baik teman-teman, ya, jadi masalahnya sebagian orang menjustifikasi atau mentakyin beliau itu mati atau wafat dalam kondisi husnul khatimah. Bila syak, bahkan katakan, tidak ragu lagi. Ini yang jadi pertanyaan. Tapi kalau kita mendoakan semoga beliau husnul khatimah, ya kita sama-sama mendoakan semoga husnul khatimah. Tapi kalau mentakyin, itu yang jadi pertanyaan.
Ya, jangan sampai beranggapan karena membela Bani Ba'alawi kemudian pasti husnul khotimah. Ini nggak bisa dong seperti itu. Karena tadi saya ulangi lagi, karena ajaran yang dibawa oleh Bani Ba'alawi itu banyak bertentangan dengan Islam. Ya, sholawat, nyanyi-nyanyi, itu dari mana itu? Nggak diajar oleh Rasulullah SAW, nggak ada ajaran dari Nabi kita alaihi salatu wassalam. Dongeng-dongeng khurafat dan berbagai macam sudah tersebar, bisa cari sendiri teman-teman di internet ya. Itu apakah sesuai dengan ajaran Nabi? Kecuali mungkin ini ya, meninggal dalam kondisi memberikan wasiat agar berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah di atas pemahaman para salaf, pemahaman para sahabat, pemahaman para tabi'ut tabi'in. Ya, alaikum bisunnati wa sunnati khulafair rasyidin al-mahdiyyin. Ya, jadi Nabi kita alaihi salatu wassalam kita memberikan sebuah wejangan, memberikan sebuah wasiat yang sampai kata para sahabat itu apa? Ka'annaha mau'idatun muwadda'un. Seolah-olah nasihat tersebut nasihat yang kita akan berpisah dengan Nabi. Sampai dalam hadis nyatakan apa? Wa darifat minhal uyun, sampai berlinang air mata. Ya. Sampai berlinang air mata para sahabat. Dan hati mereka sangat bergetar mendengar nasihat tersebut. Nasihatnya apa? Nabi kita alaihi salatu wassalam, alaikum bisunnati wa sunnati khulafair rasyidin al-mahdiyyin. Wajib bagi kalian untuk berpegang dengan sunnahku dan sunnahnya para khulafaur rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Abdu alaiya bin nawajid. Gigitlah sunnah tersebut dengan gigi geraham. Ya, dengan gigi geraham. Itu wasiat Nabi. Kemudian kalau seandainya beliau seperti itu kondisinya dalam keadaan apa tadi? Menyampaikan. Ya, berpegang teguh kepada sunnah Nabi kita alaihi salatu wassalam. Kemudian mungkin menjauhkan umat dari perkara-perkara yang menyimpang dalam agama, perbuatan syirik, bid'ah, ya, mentasfiyah, membersihkan dari kerusakan-kerusakan dalam beragama, kemudian mentarbiyah umat agar senantiasa kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaf, itu mungkin, ya, karena mengajak kepada kebenaran. Tapi nyatanya dari kalangan nasab Ba'alawi ini, ya tahu sendirilah, kita nggak usah ceritakan lagi. Seperti itu babe ajarannya. Justru banyak yang menyimpang dari ajaran datuknya Nabi kita alaihi salatu wassalam. Ini gimana? Ini yang kita mungkin kurang setuju ya babe ya. Jadi nggak ada salahnya kita berkomentar. Ya silakan. Ya nggak apa-apa berpendapat. Tapi ingat, ketika kita mengatakan beliau husnul khotimah tanpa ragu bila syakin, ini butuh dalil. Butuh dalil. Butuh dalil yang menjelaskannya. Coba cari. Ada nggak dalil yang menyebutkan bahwasannya ya meninggal atau wafat dalam kondisi membela Bani Ba'alawi itu husnul khotimah. Ya bebe ya. Jadi kita juga harus berhati-hati dalam berucap. Dalam berucap mengatasnamakan demikian dan demikian. Ya. Karena khawatir ya ucapan kita ini keliru. Ya keliru. Ya keliru sehingga dapat menyesatkan sebagian kaum muslimin. Baik, demikian ya babe. Semoga ya sedikit ya tanggapan dari kami ya supaya kita lebih berhati-hati lagi menvonis orang dikatakan husnul khotimah gara-gara hanya membela nasab Ba'alawi. Justru malah Ba'alawi itu mengajarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan sunnah. Ya, kecuali ya mungkin dia mengajarkan sesuai dengan sunnah. Ya, kita masih mending lah gitu ya. Walaupun kita nggak berani memastikan seperti itu. Cuman kita bisa mendoakan, hanya bisa mendoakan semoga beliau Kiai Haji Asmuni husnul khatimah. Ya, mungkin demikian teman-teman yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf sekali lagi babe ya. Bukan kita merasa pinter enggak, cuman kita sedikit meluruskan. Kita sama-sama belajar ya. Kita sama-sama belajar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.